Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Ya, kembali lagi bersama Pak Denny dalam pembelajaran biologi, yaitu di kelas 10. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang materi pencemaran lingkungan. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan kompetensi dasar apa yang perlu kalian kuasai pada pembelajaran pada materi di pencemaran lingkungan kali ini. Yaitu, yang pertama, yaitu adalah menganalisis data terkait dengan perubahan lingkungan, kemudian di penyebabnya, dan juga dampaknya bagi kehidupan. Kemudian yang kedua, yaitu adalah terkait dengan bagaimana merumuskan gagasan pemecahan masalah yang berkaitan dengan perubahan lingkungan. Tentunya yang terjadi di lingkungan sekitar yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Bisa di lingkungan sekolah, bisa di lingkungan rumah, maupun di lingkungan yang ada di pedesaan ataupun di wilayah kalian masing-masing. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah berkaitan dengan indikator. Apa saja sih indikator yang perlu kita pahami dan perlu kita kuasai? Oke, indikator yang pertama itu terkait dengan mendeskripsikan apa itu yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Tentunya di sini terdiri dari dua kata terkait dengan pencemaran dan yang kedua terkait dengan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu adalah terkait dengan indikator mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran yang ada di lingkungan. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana jenis-jenis pencemaran itu terjadi dan bagaimana penyebabnya, apa akibatnya. Nah, itu nanti kita akan pelajari. Tentunya yang indikator yang kedua ini baru masuk di identifikasi jenis-jenisnya. Kemudian yang selanjutnya, ini yang tadi Bapak sampaikan, yaitu adalah bagaimana pencemaran itu terjadi. Tentunya ada bahan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, sehingga indikator yang ketiga yaitu adalah menganalisis bahan-bahan penyebab pencemaran lingkungan. Kemudian indikator yang keempat yaitu adalah mengidentifikasi jenis-jenis limbah. Nah, tentunya di sini kalau bila terjadi pencemaran lingkungan otomatis ada jenis-jenis limbahnya. Nah, kira-kira limbah apa saja, kategorinya bagaimana? Nah, ini perlu kita identifikasi. Kemudian yang kelima yaitu adalah menganalisis penyebab perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Tentunya di sini dampaknya luas sekali ya, berkaitan dengan dampak secara kesehatan, kemudian dampak terkait dengan kehidupan sosial, ataupun dampak terkait dengan masyarakat secara luas, atau bahkan bisa di sini dampaknya adalah sampai ke bagian beberapa indikator keselamatan kehidupan manusia secara menyeluruh. Itulah beberapa indikator yang perlu kita pahami. Oke, yang selanjutnya Bapak akan menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Jadi untuk yang pertama, tujuan kita mempelajari pencemaran lingkungan tentunya adalah mampu memahami apa itu sih pencemaran lingkungan. Sehingga ketika kalian mengetahui dan memahami pencemaran lingkungan, kalian paling tidak adalah melakukan pencegahan. Pencegahan mulai dari diri kalian ya, diri sendiri, kemudian di tingkat keluarga, kalau di tingkat masyarakat berarti yang ada di wilayah sekitar kalian, sampai tentunya adalah terkait dengan lingkungan yang ada di sekolah. Oke, untuk tujuan yang kedua yaitu adalah berkaitan dengan mampu mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran lingkungan. Jadi kalian telah memahami apa itu pencemaran,
kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran lingkungan. Jadi identifikasi ini jelas perlu yang namanya pemahaman secara mendasar. Sehingga kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran lingkungan tergantung dari apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah menganalisis bahan pencemaran lingkungan. Jadi ada kesinambungan antara jenis-jenis pencemaran lingkungan terkait dengan penyebabnya, yaitu apa? Bahan-bahan pencemaran. Kemudian yang keempat, yaitu adalah mampu mengidentifikasi jenis-jenis limbah pencemaran. Jika apabila kalian mampu mengidentifikasi beberapa jenis limbah, kalian tentunya akan bisa memilah beberapa jenis limbah ini dikategorikan dalam jenis apa. Sehingga apakah jenis limbah ini berbahaya, apakah jenis limbah ini kategori ringan, sehingga ini menunjang keselamatan baik untuk pribadi kalian sendiri, ya, ataupun keselamatan lingkungan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Tentunya terutama yaitu adalah di lingkungan keluarga kalian masing-masing. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan tujuan mampu menganalisis data penyebab perubahan lingkungan dan upaya pelestariannya. Sehingga di sini analisis datanya. Bagaimana kalian bisa melakukan ini menganalisis data ini penting ya. Jadi ketika kalian bisa menganalisis data ini, kalian akan bisa mengkategorikan penyebab-penyebabnya. Sehingga ketika penyebabnya sudah tahu, lalu apa yang harus bisa kalian lakukan di upayanya nih? Upayanya bagaimana kalian? Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke, langsung saja kita lanjut ke bagian manfaat. Nah, tentunya ketika kalian sudah mempelajari bab materi ini, kalian akan mampu memahami bentuk nyata dari pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Paling tidak adalah di lingkungan sekitar kalian, baru nanti lingkungan secara meluas. Kemudian mampu mengenal bahan berbahaya yang bisa menyebabkan pencemaran. Nah, apalagi di sini kategori limbah biologis ya, yang seperti limbah-limbah yang ada di rumah sakit. Nah, ini tentunya sangat berbahaya sekali karena kita ketahui apabila terpapar di tubuh manusia itu paling banyak ya akibatnya adalah menyebabkan adanya kanker, timbul penyakit kanker. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah mampu melakukan upaya pelestarian penyelamatan lingkungan. Nah, karena kalian sebagai pelajar, nah tentunya kalian harus bisa mampu melakukan upaya pelestarian terkait dengan adanya pencemaran. Nah, sehingga kalian sebagai ikon-ikon penyelamat lingkungan. Nah, ini penting sekali. Jadi harapannya adalah kalian mampu melakukan upaya, gitu ya. Nah, oke, sebelum lanjut di sini Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, yaitu apakah kalian mengetahui tentang ekosistem? Ayo, coba Nana, masih ingat materi tentang ekosistem? Di sini ada dua kata, ya, ada ekos dan sistem. Ekos itu artinya adalah lingkungan, ya, lingkungan. Sedangkan sistem berarti adalah suatu kesatuan, ya. Nah, apa itu ekosistem? Ayo. Oke, kita ulas sedikit ya materi tentang ekosistem. Nah, coba diperhatikan ini. Ya, ini adalah salah satu perubahan ekosistem yang ada di lingkungan kita. Jadi ekosistem itu adalah ruang lingkup, ya, hubungan interaksi antara lingkungan yang terdiri dari komponen abiotik terhadap komponen biotik, yaitu adalah makhluk itu sendiri. Nah, di sini ada perubahan. Nah, kira-kira bagaimana perubahan lingkungan itu dapat terjadi? Nah, tentunya tidak lepas dari adanya campur tangan kita ya sebagai manusia. Nah, ini berarti ada sedikit perubahan ya, tidak sedikit ya, tapi banyak ya. Yang kategorinya ini
bisa dikategorikan ada dampak positifnya, tetapi ada juga dampak negatifnya. Dampak positifnya tentunya adanya perubahan infrastruktur ya, yang lebih maju atau modern. Tapi dari segi minusnya ya atau negatifnya, tentunya apabila ini tidak dilakukan AMDAL ya, analisis dampak lingkungannya, otomatis bisa mengakibatkan beberapa kerusakan yang ada di lingkungan. Nah, salah satu contoh yang lain adalah ini ya. Ini adalah bentuk nyata terkait dengan penggunaan bahan bakar ya, apalagi ini pembangkit tenaga nuklir atau batu bara ataupun contoh yang lain. Nah, ini mengakibatkan munculnya limbah. Terutama di sini kalau di bagian gambar ini disajikan ada gambar dampak dari pencemaran udara. Ya, jadi ada limbah berupa asap. Nah, tentunya ini mengganggu ekosistem di udara. Nah, sehingga bisa mengakibatkan kadar oksigen yang menurun, tetapi kadar CO2-nya semakin meningkat. Nah, sehingga tidak perubahan lingkungan ini bisa berakibat terhadap kesehatan paru-paru atau pernafasan yang kita miliki. Ini ya. Nah, ini dampak nyata ini. Kemudian ini contoh yang lain. Nah, ada di Taman Nasional Kutai yang dibakar. Nah, tentunya ini bisa diperhatikan adanya dampak nyata, yaitu terjadinya erosi, ya, terkikisnya lahan perhutan, ya, sehingga bisa mengakibatkan banjir, kemudian longsor, dan juga akibat-akibat yang lainnya. Nah, tentunya ini ada upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh aktivitas manusia yang bisa merusak lingkungan. Nah, ini contohnya ya, yang terkenal sekali ya, yaitu lumpur lapindo akibat pertambangan, sehingga sampai sekarang dampaknya terasa sekali bagi beberapa masyarakat di Sidoarjo, sehingga muncul lumpur dari lapisan bumi. Nah, di sini kita pahami dulu pencemaran ya. Jadi menurut pengertiannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ya, bahwasanya lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan juga makhluk hidup yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Nah, ini ada poinnya adalah di kelangsungan hidup ya. Kemudian untuk menurut Undang-Undang ya Nomor 4 Tahun 1982 bahwasanya pencemaran itu adalah masuknya ya atau bisa dikategorikan dimasukkannya benda atau makhluk hidup atau di sini ya komponen lain ya akibat dari kegiatan manusia sehingga mengakibatkan kualitas lingkungan tidak berfungsi. Nah, ini. Jadi adanya gangguan di situ. Oke. Kemudian bisa diperhatikan ini adalah peta konsep terkait dengan pencemaran lingkungan yang terdiri nanti kita belajar tentang udara, tanah, air. Yang di sini penyebab bahan pencemarannya ya terdiri dari limbah organik, limbah anorganik atau bahan-bahan terdegradasi ya. Ini. Atau di sini dampaknya nanti kita perhatikan di bagian perubahan lingkungannya. Nah, ini adalah peta konsep untuk memahami materi di pencemaran lingkungan. Oke, next. Yang pertama, apabila kita ambil intisari dari pengertiannya tadi ya, dasar Undang-Undang Nomor 4 tadi, bahwasanya pencemaran itu adalah zat bisa dikategorikan juga segala macam bentuk ya atau sesuatu yang mengakibatkan terjadinya mencemari lingkungan. Ini bisa dikatakan sebagai bentuk pencemaran. Apa saja? Yaitu adalah polutan. Nah, penyebabnya. Jadi polutan penyebab dari polusi. Nah, apa saja bentuknya? Nah, ini bisa mengakibatkan efek penurunan kualitas lingkungan.
Jadi ada penurunan lingkungan kualitasnya. Nah, jadi dikatakan tercemar jika kadar suatu polutan dalam benda melebihi ambang batas. Nih poinnya di sini, melebihi ambang batas. Sehingga kalau kendaraan itu ada yang namanya batas emisi gas. Sehingga apabila layak ya produksi sebuah alat transportasi, itu dikatakan ada ambang batasnya. Oke, next. Oke, yang selanjutnya itu terkait dengan bahan pencemar. Bisa diperhatikan. Jadi bahan pencemar menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu adalah biodegradable ya, yang dapat terdegradasi, atau yang tidak dapat terdegradasi, namanya adalah non ya, non biodegradable. Tuh. Nah, biodegradable apa saja? Yaitu adalah memiliki struktur kimia sederhana. Nih, poinnya di sini ya, sederhana, mudah terurai atau terurai cepat. Contohnya adalah limbah hewan. Atau yang terurai lambat itu adalah DDT. Ayo, ada yang ingat DDT itu apa? Atau ada yang tahu? Ya, DDT adalah diklorodifenyl trichloroetana. Nah, ini nama zat kimia ya. Kemudian senyawa yang tidak dapat terdegradasi itu adalah contohnya adalah plastik, merkuri ya, atau bahan-bahan yang lain yang timbal, itu salah satu yang tidak bisa terdegradasi, sehingga ini sangat berbahaya terhadap lingkungan. Oke, macam-macam pencemaran, kita lanjut. Yang pertama itu adalah pencemaran udara. Kemudian yang kedua kita konsep tadi ya, yaitu adalah pencemaran air. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pencemaran tanah. Kemudian yang keempat ada pencemaran suara ya, berarti adanya kebisingan ini. Contohnya nih, pencemaran udara ya, timbulnya gas CO2. CO2 yang bercampur dengan sulfur, nah ini bisa mengakibatkan hujan asam ya. Nah, kemudian pencemaran air contohnya nih plastik ya, yang tadi zat non biodegradable. Kemudian pencemaran tanah, nah ini juga sama ya, bahan-bahan non organik sehingga tidak bisa terurai. Nah, ini pencemaran udara contohnya kebisingan pesawat. Oke, yang pertama kita bahas yaitu pencemaran udara terjadi di atmosfer. Ya, terdiri dari 78% gas nitrogen. Paling banyak ya. 21-nya adalah oksigen, kemudian ada gas karbon dioksidanya ini ya. Tapi emisi dari bahan kendaraan ini bisa meningkat ya. Bisa mengalami peningkatan. Jadi perlu diperhatikan. Nah, sehingga ini bisa mengakibatkan komponen yang ada di atmosfer bisa tidak sesuai dengan yang ini tadi ya. Nah, contohnya ada nih yang paling sering CO2 ya. Nah, atau kalau di sini CO berarti monoksida ya. Kemudian NO nitrogen oksida, CFC ini contohnya adalah di AC. Ozon, nah ini berarti lapisan bumi ya. Gas rumah kaca, nah ini gas rumah kaca. C4 itu berarti hewan ternak, contohnya adalah sapi. Nah, ini penghasil gas C4. Oke, lanjut. Kita cek ya, contoh-contohnya tadi ya, zat-zat penyebab pencemarannya. Nah, ini sesuai dengan yang bisa mengakibatkan pencemaran udara. Nah, karbon monoksida ya. Kita ganti dulu. Oke, nah. Cirinya tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Contohnya hasil dari gas pembakaran ya, atau gunung meletus, sumur bor. Nah, atau di sini
Akibatnya bisa mengakibatkan kadar Hb, hemoglobin yang ada di dalam darah berkurang. Sehingga ini apabila lebih banyak CO2-nya daripada oksigen, nah ini bisa mengakibatkan kita kekurangan oksigen dalam darah, hingga beracun. Atau di sini yang kedua adalah nitrogen, ya. Kebanyakan ada dalam bentuk NO atau NO2. Hasil dari emisi gas motor. Beracun, ya, cirinya yang pertama berbau menyengat, berwarna coklat, ini bisa mengakibatkan hujan asam juga nih, atau korosi, ya, atau berkarat pada beberapa kendaraan atau alat-alat yang berbahan besi, ya. Nih. Kemudian klorofluorokarbon CFC, ya, atau freon. Ini ada di AC. Ya, tidak berbau, mudah terbakar, tidak mudah bereaksi. Ini adalah contoh yang lainnya nih ya. Di aerosol ini contohnya adalah di parfum, ya. Kalian kalau mau pakai parfum yang modelnya semprot, nah ini kan ada gas pendorongnya. Itu ada kandungannya ini. Pendingin lemari es, pengembang busa, itu dia di AC. Nah, ini apabila naik ke lapisan atmosfer kita, nah ini bisa merusak lapisan ozon. Nah, sehingga bisa meningkatkan sinar ultraviolet. Ini bisa mengakibatkan yang namanya kanker kulit. Nah, hati-hati ya ini anak-anak, kanker kulit ini. Kemudian kalau ozon O3 ini terdapat di lapisan bagian stratosfer, ya, 60 km dari kulit bumi, melindungi dari sinar ultraviolet. Nah, ini yang penting bagi kita ya. Tapi bila konsentrasi tinggi akan menimbulkan efek pusing dan gangguan paru-paru. Ozon sebenarnya tidak berbahaya ya, tapi kalau dia melepaskan ini bisa mudah sekali bereaksi. Sehingga ini ya, perlu diwaspadai juga nih. Lapisan ozon O3 ini sebagai pelindung ya dari sinar ultraviolet, sinar matahari yang masuk ke dalam lapisan bumi. Nah, ini bisa diperhatikan anak-anak. Nah, lapisan ozon yang bisa mengakibatkan berkurang dari tahun 2006, 2007, kemudian lanjut 2008, 2009, 2010. Nah, warna biru, nah ini tandanya semakin menipis ini. Nah, ini di sini. Ya. Nah, ini di tahun 2010 seperti ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah gas rumah kaca. Ya. Perlu diperhatikan bahwasanya lapisan atmosfer kita ada ini ya, troposfer, kemudian stratosfer, mesosfer, sama termosfer. Nah, pembahasannya adalah di lapisan troposfernya nih, ya, sehingga melindungi dari meteorit dan sinar ultraviolet. Nah, sehingga ini efek rumah kaca yang harusnya udara panas dikeluarkan dari bumi, ya. Ini misal bumi ini dari panasnya matahari datang. Nah, ini harusnya dikeluarkan lagi dari lapisan bumi. Tapi karena tidak ada dikeluarkan, sehingga bumi kita lama-lama akan semakin panas. Makanya disebut dengan gas efek rumah kaca. Nah, ini bisa diperhatikan ya, sinar matahari tadi yang Bapak katakan harusnya ini dipantulkan keluar dari bumi dan hanya sedikit yang masuk ke dalam lapisan atmosfer kita. Nah, sehingga apabila di sini menembus ya, tidak dipantulkan ya, sehingga mengalami terperangkap. Nah, inilah yang dikatakan sebagai pemanasan global. Ini ya, anak-anak ya. Penyebabnya apa? Ini bisa diperhatikan. Nah, dampak dari efek rumah kaca apa aja? Yang pertama nih, global warming, meningkatnya permukaan air. Karena apa? Karena lapisan kutub es mencair, sehingga mengalami anomali iklim
iklim bumi mengalami perubahan yang tidak pasti. Itu adalah dampak dari efek rumah kaca. Nah, yang kedua pembahasan kita adalah pencemaran air. Karena air berarti ini masuknya ke dalam ekosistem air ya. Ada uji parameternya, dikatakan ada mengalami pencemaran air. Yang pertama parameter fisik, bisa dilihat dari keruhnya air ya, warna, bau, suhu ataupun pH. Kalau kimia berarti berdasarkan BOD, Biochemical Oxygen Mode ya, ataupun di chemical oxygen demand-nya atau di DO, dissolved oxygen-nya. Tuh. Kalau parameter biologi, nah ini berarti berkaitan dengan makhluk yang ada di ekosistem air, ya, bisa mikroorganisme air nih. Itu. Nah, pencemaran air ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau langsung berupa buangan dari beberapa bahan, contohnya ini yang ada di saluran selokan, ya, misalnya dari limbah rumah tangga misalnya. Kalau yang di saluran air sungai itu biasanya kategori yang lebih besar, biasanya limbah pabrik. Ya. Kalau tidak langsung, nah ini ada limbah domestik, ya, tadi contohnya yang rumah tangga tadi. Deterjen, limbah industri merkuri, limbah pertanian pestisida yang larut terbawa air ya, kemudian masuk ke saluran sungai. Atau pertambangan, contohnya merkuri. Nah, ya. Bahkan timbal ya, yang bisa mengakibatkan kanker. Ini contoh dari limbah industri. Ini limbah domestik. Wah, ini masih jadi PR kita ya. Bahwasanya plastik yang kita gunakan setiap hari coba dihitung ada berapa, sehingga banyak di beberapa kasus ya, pernah juga di Jogja itu ada tempat pembuangan akhir ya dari beberapa domestik itu tidak terselesaikan, sehingga akibatnya berada di pinggir jalan sampai menggunung. Nah, ini lama-lama akan menimbulkan bau busuk sehingga bisa mengakibatkan yaitu adalah kesehatannya terganggu. Pencemaran tanah, nah ini juga sama, secara langsung dan bisa juga tidak langsung. Kalau langsung berarti ini ya, terjadi langsung dari pencemaran masuk ke tanah. Yang tidak langsung berarti ada pengaruh dari penggunaan insektisida, fungisida maupun yang lainnya, ataupun limbah domestik industri. Kemudian yang pencemaran air. Nah, pencemaran tanah maksudnya ya, mohon maaf. Jadi dapat disebabkan oleh limbah yang tidak mudah terurai, misalnya plastik, kaca, styrofoam ya, terutama ini mie instan ya, penggunaan styrofoam ini juga berbahaya untuk kesehatan sebenarnya. Nah, kira-kira dampak negatifnya apa? Nah, ini bisa mengakibatkan mematikan beberapa organisme yang menguntungkan lingkungan. Nih, sangat merugikan sekali ya, atau mengganggu porositas dari kesuburan tanah, sehingga beberapa tumbuhan tidak bisa hidup. Dan terakhir pencemaran suara, berarti nih ya, adanya gangguan berupa bisingan ya, yang tidak diinginkan, bahkan bisa merusak yang namanya pendengaran, karena pendengaran manusia itu ada batas ya, ada batas kebisingannya. Contohnya apa? Kebisingan impulsif yang continue, atau yang semi continue, atau yang continue. Kebisingan impulsif contohnya nih ya, singkat dan mengejutkan, suara ledakan. Nah, ini biasanya anak-anak kecil ya menggunakan mercon ya, atau suara petir. Yang impulsif continue ya, secara terus-menerus ya, continue, suara palu yang dipukul terus-menerus, berarti bangunan ini ya, tukang bangunan biasanya ini. Semi continue, kebisingan yang hanya sekejap, contohnya adalah nah ini kendaraan. Jadi kalau kalian punya rumah di pinggir jalan, atau otomatis ini ya suara kebisingan. Atau kebisingan yang terakhir continue, ini berarti dalam waktu yang lama. Nah, misal seseorang kerja di pabrik, nah ini otomatis akan setiap hari ketemu dengan suara mesin pabrik.
Ya. Apabila internet tertinggal, ini bisa mengakibatkan kerusakan pendengaran mereka. Nah, ini contohnya ada alat yang digunakan ya, sound level meter. Jadi ada satuan desibelnya. Nih, kebisingan di atas 80 dB. Nah, ini sudah dikatakan terjadi pencemaran suara. Bisa mengakibatkan sakit kepala sampai kerusakan gendang telinga. Ini bahaya ya. Tuh. Nah, jadi kalian harus bisa melakukan upaya. Jadi kalau kalian sudah mengetahui beberapa bentuk pencemaran, kalian harus bisa menyebutkan upayanya. Apa saja? Ya ini, secara administrasi bagaimana, secara teknologis bagaimana, secara edukatif. Nah, otomatis kalau sebagai pelajar berarti kan kalian melakukan ini paling utama, edukasi. Baik untuk diri sendiri maupun di lingkungan sekitar kalian. Ini contohnya ya. Bisa diperhatikan. Wow, keren sekali ya. Nah, ini bisa kita lakukan di lingkungan sekolah kita nih. Penyediaan tempat sampah sesuai dengan kategorinya. Sampah basah atau sampah kering. Atau bisa dikategorikan sampah organik atau non-organik. Ini ada logonya juga. Tuh. Atau reklamasi pantai. Pembuatan taman kota, ini ya reboisasi paru-paru taman kota. Atau kita bisa melakukan reuse, menggunakan kembali bahan-bahan bekas, recycle, didaur ulang, atau reduce ya kurangan. Atau bisa kita melakukan reboisasi untuk meningkatkan kadar oksigen yang ada di lingkungan kita dengan cara menanam tanaman di lingkungan sekitar kalian. Nah, ini ada kuis. Silakan nanti dikerjakan ya. Salah satu untuk mendalami materi yang tadi sudah disampaikan. Oke, ini kuisnya ya. Coba silakan nanti bisa dicoba, dilakukan latihan untuk bisa mendalami materi yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan pencemaran lingkungan. Apabila kalian bisa mengerjakan, berarti otomatis kalian sudah bisa menguasai materi yang tadi Bapak sampaikan. Oke. Bisa diperhatikan terlebih dahulu beberapa menit. Oke, sudah ya. Ya, ya demikian materi yang Bapak sampaikan terkait dengan pencemaran lingkungan. Sehingga nanti silakan kalian ulang-ulang video yang sudah Bapak sampaikan tadi. Jika kurang paham, silakan bisa bertanya lewat chat ataupun Japri bertanya kepada Bapak terkait dengan materi pencemaran lingkungan di kelas 10 untuk SMA ini. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Sudah ya, cukup ya. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih ini karena sudah bisa diperhatikan. Oke. Bila ada kekurangan, Bapak mohon maaf ya. Kelebihannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.